Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fatimah Erawan dengan 3 digit NIM terakhir 013. Perkenalkan nama saya Dea Metasari dengan 3 digit NIM terakhir 031. Perkenalkan nama saya Kaisya Latif Fatahara dengan 3 digit NIM 00. Perkenalkan saya Denia Saftiarizani dengan 3 digit NIM terakhir saya 037. Perkenalkan nama saya Safira Zarsari dengan 3 digit NIM terakhir 115. Selamat menyaksikan. Wait a minute. Who are you? Apa sih arti dari pernikahan itu? Pernikahan adalah ikatan batin antara perempuan dan juga laki-laki sebagai suami istri yang sah menurut agama, sosial, dan juga hukum. Pernikahan sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan juga sakinah. Yang kedua, untuk melanjutkan keturunan. Yang ketiga, untuk beribadah kepada Allah SWT. Adapun 3 tantangan dalam pernikahan di era modern saat ini. Yang pertama, finansial dan juga ekonomi. Karena tingginya gaya hidup ini menyebabkan ketidakstabilan keuangan dalam keluarga. Yang kedua, ada komunikasi dan juga teknologi. Karena di era teknologi yang semakin tinggi ini menyebabkan interaksi juga semakin berkurang. Jadi sering terjadi miskomunikasi. Yang ketiga, ada campur tangan dari pihak ketiga. Saat ini kan masih banyak mertua yang ikut campur dengan urusan rumah tangga. Jadi urusan rumah tangga itu menjadi urusan mertua juga. Jadi menyebabkan konflik yang menimbulkan permasalahan antara suami dan juga istri. Jadi, apa aja sih kewajiban dan hak suami istri? Yang pertama ada kewajiban seorang suami, yaitu memberi nafkah lahir dan batin. Yang kedua, membimbing dan melindungi istri. Dan yang ketiga, berlaku adil dan bertanggung jawab dalam keluarga. Selanjutnya ada hak seorang suami. Yang pertama, mendapat perlakuan baik dari istri. Yang kedua, dihormati sebagai kepala keluarga. Dan yang ketiga, mendapat dukungan untuk menjalankan tanggung jawab. Lalu apa saja hak dan kewajiban seorang istri? Yang pertama ada kewajiban seorang istri, yaitu taat kepada suami dalam kebaikan. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dan yang ketiga, mengelola rumah tangga dengan baik. Selanjutnya ada hak seorang istri. Yang pertama, mendapatkan nafkah lahir dan batin. Yang kedua, mendapat perlakuan yang baik dan penuh kasih sayang. Dan yang ketiga, mendapat perlindungan dan rasa aman. Selanjutnya ada rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Terdapat 5 rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Yang pertama yaitu beberapa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki yang tidak terhalang dengan syar'i. Syar'i di sini dimaksudkan yaitu tidak dalam hubungan mahram. Yang kedua, terdapat wali dari pihak calon mempelai perempuan. Wali di sini bisa dari ayah, kakak dari ayah, saudara kandung maupun dari pihak KUA. Yang ketiga yaitu terdapat 2 orang saksi laki-laki yang menyaksikan sah atau tidaknya akad. Yang keempat, diucapkan ijab dari wali calon mempelai perempuan. Dan yang kelima yaitu diucapkan qabul dari pihak calon mempelai laki-laki. Lalu apa saja syarat pernikahan dalam Islam? Pertama yaitu beragama Islam. Kedua, calon mempelai harus beragama Islam agar pernikahan dianggap sah menurut syariat. Yang kedua, bukan mahram. Calon suami dan istri tidak boleh memiliki hubungan darah atau hubungan lain yang diharapkan untuk menikah. Yang ketiga yaitu adanya wali bagi perempuan. Pernikahan harus mendapat persetujuan yang dilakukan oleh wali dari pihak perempuan. Yang keempat yaitu dihadiri 2 orang saksi. Harus ada minimal 2 saksi laki-laki yang menyaksikan akad nikah. Yang kelima yaitu tidak sedang ihram, haji atau umroh. Pernikahan tidak boleh dilakukan saat salah satu kedua mempelai sedang dalam keadaan ihram. Yang terakhir yaitu tidak ada paksaan. Pernikahan harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua mempelai, bukan karena tekanan atau paksaan. Dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya tentang acara atau kebahagiaan semata, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Nah, yang pertama itu adalah meluruskan niat. Pastikan bahwa tujuan menikah bukan hanya sekedar ingin bahagia, tetapi juga untuk beribadah dan membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah memilih pasangan dengan tepat. Dalam Islam, agama dan akhlak menjadi prioritas utama karena hal tersebut yang akan menentukan keberlangsungan dalam rumah tangga. Lalu yang ketiga, ada memperhatikan proses yang dijalani. Karena pernikahan itu sebaiknya dijalani dengan cara yang baik, mulai dari ta'aruf sampai pernikahan yang sah.
keempat adalah membekali diri dengan ilmu. Memahami hak dan kewajiban suami istri sangat penting agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan seimbang. Yang kelima adalah memastikan kesiapan diri. Pernikahan itu membutuhkan kesiapan mental, emosional, serta komitmen untuk saling memahami dan bekerja sama. Nah, terakhir, melibatkan Allah dalam setiap keputusan. Salah satunya melalui istikharah agar diberi petunjuk yang terbaik. Karena pada akhirnya pernikahan itu bukan tentang seberapa cepat atau mewah, melainkan tentang kesiapan dan keberkahan.